Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya sayang. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, kelas 6C di SLBN Bekasi Jaya akan memulai kembali pembelajaran. Anak-anak siap-siap ya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, baiknya kita harus selalu berdoa agar pembelajaran hari ini dilancarkan, diberikan kelancaran oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang beragama Muslim, kita berdoa bersama Ibu dengan mengucapkan basmalah. Bagi yang beragama non-Muslim, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Hari ini kita mari bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap ya sayang, hari ini kita masih belajar tentang tema matahari. Dan subtema yang kita pelajari adalah tentang posisi matahari. Matahari adalah benda langit yang bersinar di pagi, siang, dan sore hari. Lalu hari ini kita akan belajar tentang posisi matahari. Posisi matahari yang seperti apa? Kemarin kita sudah belajar tentang fenomena alam seperti terjadinya pelangi, bayangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gerhana. Bagaimana gerhana terjadi? Apa anak-anak tahu gerhana apa? Gerhana itu apa sih? Gerhana itu adalah ketika matahari yang bersinar terhalang oleh bulan. Matahari menyinari bumi dan terhalang oleh bulan sehingga cahaya mataharinya terhalang oleh bulan menjadi gelap. Nah, itu adalah pengertian dari gerhana matahari. Ada juga gerhana bulan ketika posisi bulan yang bersinar terhalang oleh matahari. Seperti apa nanti kita belajar tentang gerhana bulan, tapi hari ini kita akan belajar dulu sedikit tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Nah, seperti apa? Ibu akan memberikan ilustrasinya ya. Gerhana matahari. Ini adalah gambar matahari. Ini adalah bumi, planet yang kita tinggali. Benda langit lainnya yang sering kita lihat adalah bulan. Bulan biasanya terlihat di malam hari. Bulan itu bergerak mengikuti jalannya, arusnya. Ketika matahari bersinar menerangi bumi, lalu bulan bergerak tepat pada saat di posisi matahari menyinari bumi dan terhalang, maka terjadilah gerhana. Ini adalah matahari, ini adalah bulan, ini adalah bumi. Biasanya kalau bumi menyinari matahari di posisi ini berarti harusnya siang hari kan? Karena tertutup bulan sehingga cahaya mataharinya menjadi terhalang dan terjadilah gerhana. Nah, gerhana matahari itu terbagi menjadi 4, tergantung posisi bulan menghalangi cahaya mataharinya. Ada gerhana matahari total, yaitu gerhana matahari yang seluruh cahaya mataharinya tertutup oleh bulan. Ada gerhana matahari cincin, di mana cahaya mataharinya tertutup di tengah-tengah oleh bulan. Nanti kita lihat gambarnya ya. Selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian, di mana cahaya matahari atau sinar matahari setengahnya tertutup oleh bulan. Dan terakhir adalah gerhana matahari campuran. Nanti anak-anak akan melihat gambarnya. Gerhana matahari campuran ini sering juga disebut sebagai gerhana matahari hibrid atau hibrida.
Gerhana matahari total. Ini adalah gambar matahari ketika gerhana matahari total. Cahaya mataharinya tertutup semua oleh bulan, sehingga tidak terlihat, mataharinya tidak bersinar, hanya pantulan sinar-sinar kecil yang terlihat. Selanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Seperti apa gerhana matahari cincin? Anak-anak bisa lihat. Ini adalah contohnya. Ketika sinar matahari tertutup oleh bulan di tengah-tengah bagian dari sinar matahari, sehingga menghasilkan sinar yang mengelilingi gerhana ini seperti cincin. Anak-anak pernah lihat cincin? Cincin itu bentuknya bulat, tapi di tengah-tengahnya bolong. Nah, ini bolongnya karena tertutup oleh bulan, ya. Selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian. Nah, ini cahaya matahari yang bersinar, sebagiannya tertutup oleh bulan, sehingga membentuk seperti bulan sabit, ya. Dan yang terakhir adalah gerhana matahari campuran atau hibrid. Nah, gerhana matahari campuran ini bentuknya seperti ada cincinnya, lalu sebagian tertutup tapi gelap juga. Jadi campuran antara gerhana matahari total, cincin, dan gerhana matahari sebagian, ya. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin sebagian, dan hibrid ini tidak boleh langsung kita lihat dengan mata telanjang ketika kita akan melihatnya, karena bisa menimbulkan penyakit di mata kita. Seperti apa penyakitnya? Kita lihat. Bolehkah kita melihat gerhana matahari? Nah, ketika gerhana, matahari memancarkan sinar ultraviolet yang besar, sehingga bisa merusak mata apabila kita melihat langsung ke langit. Ciri-ciri dari mata kita sakit akibat melihat gerhana itu apa? Seperti apa? Pertama adalah rasa tidak nyaman pada mata saat menatap cahaya terang, seperti berkabut, seperti berbayang, itu rasa tidak nyaman. Selanjutnya adalah sakit mata, matanya terasa sakit, cenut-cenut, nyut-nyutan. Yang ketiga adalah mata berair, karena sakit matanya mengeluarkan air yang banyak, bukan menangis, tapi matanya karena sakit sehingga jadi berair. Lalu selanjutnya adalah sakit kepala, karena menatap matahari kita jadi sakit kepala. Ini adalah ciri-ciri dari ketika kita melihat matahari melihat gerhana matahari sehingga mata kita sakit, tapi gejalanya ini yang ringan, cirinya yang ringan. Ada juga nih ciri-ciri yang berat. Anak-anak harus segera langsung pergi ke dokter mata. Pertama adalah pandangannya kabur atau berbayang. Kedua, menurunnya kemampuan melihat warna dan bentuk. Anak-anak yang biasanya bisa melihat TV warnanya berwarna-warni, melihat mainan berwarna-warni, tiba-tiba tidak bisa melihat warna, bentuk pun tidak terlihat. Nah, ini adalah akibat dari melihat gerhana matahari secara langsung. Ketiga, terdapat bintik hitam di tengah mata. Biasanya di mata yang bagian putih itu tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya adalah kerusakan mata permanen, sehingga kita sama sekali tidak bisa melihat. Nah, ini adalah akibat dari jika kita melihat gerhana matahari secara langsung tanpa terhalang oleh alat pelindung. Ini sangat berbahaya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan ketika gerhana matahari? Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah berdoa. Berdoa itu adalah yang utama kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kebesarannya. Karena atas kebesaran Allah bisa terjadi gerhana matahari, dan memohon perlindungannya agar kita selalu dilindungi. Kedua,
Diam aja di rumah, jangan keluar rumah. Lebih baik anak-anak diam di rumah. Selanjutnya, jangan melihat matahari secara langsung. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Apalagi terutama ketika gerhana matahari cincin sebagian atau hibrid, itu sama sekali anak-anak tidak boleh melihat ke langit, melihat gerhana matahari langsung. Kalaupun anak-anak mau melihat, anak-anak bisa menggunakan kacamata khusus atau kacamata 3 dimensi. Seperti ini bentuknya. Tapi sebaiknya ibu sarankan anak-anak jika terjadi gerhana matahari tidak perlu keluar rumah, tidak perlu melihat gerhana secara langsung ya sayang, karena sangat berbahaya untuk mata kita. Nah, bagi yang beragama muslim ada amalan nih yang harus dilakukan saat terjadi gerhana. Pertama, kita banyak berdoa, berzikir, istighfar, takbir. Berzikirnya bisa berdoa subhanallah, istighfarnya mengucap astagfirullah, dan takbir Allahu Akbar. Lalu bersedekah. Anak-anak lihat nih, khususnya tetangga samping kiri kanan kita, apakah sudah makan? Nah, sebaiknya kita memberikan santunan, memberikan sedekah, bisa makanan kepada orang-orang terdekat kita, tetangga, saudara, teman, atau orang-orang di pinggir jalan yang kita lihat. Nah, ini adalah sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana dilaksanakan baiknya secara berjamaah di masjid. Tapi jika anak-anak takut keluar atau ada satu dan lain hal, anak-anak pun bisa melakukannya sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Sholat sunnah gerhana ini dilakukan dengan melakukan 4 kali ruku dan 4 kali sujud dalam 2 rakaat. Seperti apa? Nanti ibu jelaskan ya. Yang terakhir adalah khutbah. Kita harus mendengarkan khutbah yang dilakukan oleh imam sholat gerhana. Nih, tata cara sholat gerhana. Pertama berniat. Yang pertama itu berniat. Boleh diucapkan dalam hati. Lalu kemudian takbiratul ihram. Selanjutnya doa iftitah. Doa iftitah itu, takbiratul ihram itu Allahu Akbar ya. Doa iftitah itu bisa Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabiro, tergantung anak-anak biasa menggunakan yang mana. Selanjutnya ruku, bangkit dari ruku, lalu anak-anak berdoa Al-Fatihah, ruku kembali, bangkit, ucap itidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali. Rakaat kedua sama tata caranya seperti rakaat pertama. Lalu kemudian duduk tasyahud, tahiyat ya, dan salam. Itu adalah tata cara sholat gerhana. Nah, ini adalah niat sholat gerhana. Ada yang suka diucapkan, ada yang tidak, tapi ibu akan ajarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan likusufi syamsi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ini jika anak-anak menjadi makmum. Tapi kalau anak-anak sholat di rumah, bacaannya seperti ini. Usolli sunatan likusufi syamsi rakaataini ada alillahi ta'ala. Nah, tugasnya anak-anak sebutkan 4 jenis dari gerhana matahari. Kedua, apakah kamu pernah melihat gerhana matahari? Coba jelaskan gerhana matahari. Apa yang kamu lihat? Ketiga, apa ciri-ciri jika mata sakit akibat melihat gerhana? 4, bagaimana yang harus kita lakukan jika terjadi gerhana? Dan terakhir, kacamata yang bisa digunakan untuk melihat gerhana adalah kacamata apa? Untuk yang beragama muslim ada tugas tambahan, melafalkan niat sholat sunnah gerhana dan mempraktikkan tata cara sholat gerhana dan bisa dikumpulkan di hari Jumat. Sekian penjelasan dari ibu. Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Terima kasih karena sudah belajar.